Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, NIM 1861029 dari KS2 Manajemen SDM, STY PGRI Dewantara Jombang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis dari usaha yang telah saya pilih, yakni agribisnis sayuran organik. Agribisnis sayuran organik ialah pertanian sayuran dengan metode budidaya menggunakan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Jadi hasil pertanian yang dihasilkan lebih sehat, kemudian lebih ramah lingkungan, dan lebih aman untuk dikonsumsi. Prospek pertanian sangat baik untuk dikembangkan sebagai bisnis yang dijalankan di masa depan, termasuk agribisnis dalam hal sayuran. Mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi sayuran akan meningkatkan permintaan sayuran di kalangan masyarakat. Tentu sebagai pelaku usaha, kita harus mampu menangkap peluang tersebut. Pertama, yang akan saya bahas adalah tentang aspek hukum. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu usaha. Pertama kali yang harus dilakukan adalah membentuk badan usaha atau badan hukum usaha tersebut. Dalam hal ini adalah badan usaha untuk agribisnis sayuran organik. Menurut saya yang paling tepat adalah membentuk CV. Kenapa sih harus CV? Karena CV ini terdiri dari beberapa anggota, yakni anggota aktif dan anggota pasif. Aktif atau bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan usaha agribisnis sayuran organik. Sedangkan anggota pasifnya, mereka bertanggung jawab secara modal atau dana. Tentu saja dalam usaha agribisnis membutuhkan modal yang lumayan besar, seperti untuk lahan, bibit, kemudian untuk pupuk-pupuk organik. Tentu saja dengan pembentukan badan usaha CV, hal ini bisa diatasi dengan mudah. Selain pembentukan badan usaha, sangat penting sekali bagi usaha yang akan dibentuk untuk membuat atau mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan mengurus izin usaha dan mengurus izin lokasi. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah aspek analisis lingkungan. Tujuan dari analisis aspek lingkungan ini adalah menganalisis kondisi lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, kreditor, dan pegawai. Selanjutnya adalah menganalisis kondisi lingkungan industri yang terdiri dari persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan hambatan masuk pendatang baru. Kemudian menganalisis lingkungan jauh terdiri dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi. Akan saya jelaskan tentang analisis SWOT dari usaha agribisnis sayuran organik. Jadi strength-nya adalah yang pertama adalah berbadan hukum, kemudian keanekaragaman varietas produk sayuran dan produk organik yang berkualitas dan ramah lingkungan, kemudian dapat menyerap tenaga kerja daerah setempat. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahan, yakni tingkat serangan hama dan penyakit yang tinggi. Kemudian beberapa jenis sayuran hanya dapat tumbuh di dataran tertentu. Dan untuk opportunity atau kesempatannya, yakni adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Kemudian yang kedua adalah teknologi pertanian semakin berkembang. Kemudian adanya program pemerintah seperti AOI dan Gonatur yang merupakan dukungan bagi pemerintah untuk menggerakkan pembudidayaan pertanian secara organik agar tidak merusak lingkungan sekitar. Kemudian harga sayuran organik yang tinggi tentu saja yang akan membuat keuntungan di bisnis ini. Kemudian permintaan sayuran organik yang tinggi. Dan ancamannya yakni yang pertama adalah harga sayuran non-organik yang murah. Yang terakhir kendala alam. Aspek berikutnya adalah analisis aspek pasar dan pemasaran. Tujuan dari analisis aspek pasar dan pemasaran ialah yang pertama adalah menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan. Yang
Selanjutnya adalah menganalisis penawaran atas produk sejenis, kemudian menganalisis ketersediaan rekanan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkan, kemudian menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Yang pertama, dalam mengatur strategi bauran pemasaran atau 7P, yang pertama ialah produk, yakni menyediakan produk sayuran organik dengan beragam varian. Kemudian memiliki kualitas yang lebih baik dibanding sayuran yang dibudidayakan secara konvensional. Kemudian P yang kedua adalah price, yakni penetapan harga jual produk sayuran oleh perusahaan dengan negosiasi dari pihak swalayan hingga disepakati standar harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian P yang ketiga adalah place, menggunakan saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Kemudian P yang keempat adalah promotion, yakni adalah mengikuti pameran-pameran produk, pembuatan media seperti brosur maupun spanduk berisikan promosi produk-produk sayuran organik kita. Yang kelima adalah physical evidence atau bukti fisik. Yang pertama adalah tersedianya lahan budidaya sayuran organik. Kemudian yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana pembudidayaan sayuran organik seperti alat pertanian dan tersedianya pupuk-pupuk organik. Dalam membuat layout etalase produk sayuran organik dengan tampilan yang menarik, bersih, dan higienis. Kemudian P yang keenam adalah people, yakni yang pertama adalah petani, kemudian kedua adalah pelatihan pembudidayaan sayuran organik, dan P yang terakhir atau yang ketujuh adalah proses, yakni mencakup bagaimana perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan atau order hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saya akan membahas tentang marketing analisis dari agribisnis sayuran organik ini. Jadi yang pertama ialah market size, yakni semua kalangan masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya adalah market segment, kemudian spending group, yakni yang pertama self claim, peminjaman klaim tentang status organik produk yang dihasilkan. Kemudian second party certification atau perjanjian kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah third party certification, adalah pihak ketiga berupa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi pangan organik. Kemudian customer mix, yakni untuk semua kalangan masyarakat. Dan kemudian di aspek competition influence, yakni semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi sayuran sehat. Analisis yang terakhir adalah analisis STP. Jadi segmentasi untuk produk sayuran organik ini adalah pertama adalah geografis, meliputi wilayah, kemudian demografi, meliputi usia, jenis kelamin, kemudian pendapatan serta pendidikan. Kemudian psikografi, yakni sikap dan gaya hidup konsumen. Untuk targeting dari agribisnis sayuran organik ini adalah semua umur, kemudian ibu rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena ibu rumah tangga lah yang biasanya menyiapkan seluruh menu makanan, sehingga kaum perempuan merupakan konsumen yang sangat potensial. Kemudian masyarakat menengah dan menengah ke atas, kemudian masyarakat dengan gaya hidup yang ingin sehat. Dan yang terakhir adalah positioning, adalah untuk dapat mempromosikan produk sayuran organik, diharapkan dapat menanamkan suatu pikiran pada konsumen bahwa produk sayuran organik yang dihasilkan sudah memiliki legalisi perizinan yang jelas, mutu dan kualitas produk standar keorganikan yang jelas, sertifikat label organik, produk yang sudah jelas, dan sudah berdasarkan pada price dan quality positioning. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.